Pada mulanya adalah sunyi. Sunyi itu melahirkan kata dari sudut-sudut paling senyap di tiap-tiap rumah. Baik dari pelosok timur sampai barat, utara sampai selatan, teriakan merdeka, merdeka, merdeka. Lantas melahirkan nyala kecil, pembebasan dan perlawanan, hingga menjelma kobaran besar dari kemerdekaan. Nasionalisme lahir dari kesadaran kesatuan identitas yang diwarnai oleh beberapa latar. Di antaranya faktor situasi politik dan faktor spesialis kewilayahan. Situasi politik mengkonstruksi kekuasaan yang direkayasa untuk menjadi relasi binder, superior atau inferior, subjek atau objek, menguasai atau dikuasai, kebanggaan dan hasrat untuk menjadi bangsa paling terhormat melahirkan nasionalisme yang mengerucut pada fasisme. Nasionalisme memiliki sejarah panjang pada relasi kuasa suatu masyarakat atau negara dalam hubungan dengan masyarakat yang lain. Tinta sejarah melukiskan bagaimana nasionalisme pernah menjadi ideologi yang sangat kuat, mendorong terjadinya pembebasan dan kemerdekaan negara bangsa dari kuntungan kolonialisme. Hal itu terjadi paling tidak pada paruh pertama dan paruh kedua abad ke-20 tak terkecuali untuk Indonesia. Sumpah Pemuda pada fase awal kurun itu merupakan penyadaran untuk berindonesia secara terang-terangan. Statement bersama kalangan muda waktu itu tentang kesatuan kebangsaan, tumpah darah, dan bahasa dapat dimaknai sebagai output dari pencarian mereka atas identitas diri. Pencarian identitas diri tersebut terjadi di tengah-tengah suasana subordinasi dan eksploitasi atas hak-hak naturalistik mereka oleh adanya kolonialisme asing. Keberagaman entitas kesukuan yang menjadi identitas dasar masyarakat bersatu bersama konstruk satu payung besar kebangsaan Indonesia. Harus diakui memang aspek emosi patriotik
sangat dominan dalam pembentukan entitas kesadaran kebangsaan tersebut. Ada perasaan yang sama sebagai objek jajahan bangsa asing yang menghinakan, sehingga perlu dilawan dengan perjuangan bersama melawan common enemy. Kolonialisme yang dilakukan kebangsaan penjajahan, suka atau tidak suka, catatan sejarah membuktikan efektivitas langkah itu. Dalam sudut pandang yang lain, melihat fenomena keberagaman latar identitas pemuda yang meneriak lantangkan Sumpah Pemuda, dapat diabstraksi bahwa nasionalisme Indonesia bersifat multikultural. Hal itu berarti nasionalisme Indonesia sangat sulit untuk diberdirikan sendiri dari realitas multikulturalnya. Multikulturalisme yang tampak dalam momentum Sumpah Pemuda hanyalah tampak formal, sebab kenyataan keberagaman tersebut memang sudah ada secara alami. Penyukuhan secara resmi tersebut lebih sebagai langkah politik yang bersifat konkret terkait dengan sikap politik futuristik jangka panjang sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Hanya saat itu sedang dalam himpitan ketiak penjajah. Dalam konteks Indonesia kekinian, nasionalisme diharapkan pada kenyataan ideologi yang penuh absurd. Gugatan atas ekstensi nasionalisme terus terjadi di tengah-tengah dialektika wacana kalangan muda masyarakat akademik. Nasionalisme dianggap tidak relevan dengan dinamika kekinian yang mengglobal. Potret multikulturalisme juga tidak mengembirakan. Konflik horizontal dalam masyarakat kita masih saja terjadi yang melibatkan kelompok-kelompok etnis. Hampir di setiap pulau, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, dan Papua. Realitas alamiah keberagaman dalam rahim bangsa yang seharusnya menjadi anugerah terus menyimpan potensi konflik. Sekat-sekat kultural mulai menciptakan dikotomi relasi kami dan mereka. Jika itu terus dibiarkan, bisa jadi akan menjelma bara dalam sekam yang lambat laun akan membakar bangunan kebangsaan kita yang sejatinya multikultural. Di samping itu terjadi uniformisasi dalam beberapa aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai lokal dalam dunia pendidikan, hukum, dan peranatan sosial ditekan oleh kebijakan pemerintah yang sentralitik. Padahal filosofi dasar negara ini mengakui dengan gagah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sayang memang titik tekan pemaknaan pemerintah saat itu lebih pada keikat kesatuan, bukan pada kebenekaan keragaman. Bahkan tidak jarang keragaman ditimbulkan dalam represi pemerintah demi menjaga kesatuan. Dalam kondisi demikian, sangat wajar jika di beberapa daerah muncul teriakan merdeka. Lantas apa kita perlu bersumpah lagi? Jika tidak, sangat logis kekhawatiran bahwa definisi Indonesia tidak akan pernah final. Sementara bangsa lain sudah menikmati kejayaan sebagai sebuah bangsa. Atau jangan-jangan benar tudingan Bernice Anderson bahwa Indonesia adalah proyek imajinasi tokoh pendiri negara bangsa. Semoga tidak. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan.
bahasa Indonesia. Di sini negeri kami, tempat padi berlambang, samudera kaya raya, penerangi sudut tua. Di negeri permai ini, percuma rakyat bersinggah-singgah. Anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas hati, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami dan membebaskan rakyat. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berjanji. Di negeri permai ini, percuma rakyat bersinggah-singgah. Anak lulus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Kami mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa ombak. Marilah kawan, mari kita tambahkan di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun asing, bagiku satu langkah pasti. Kami mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita,
terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa organ. Marilah kawan, mari kita tambahkan di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan bawah kuasa tirani. Kususuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Bagiku satu langkah pasti. Jembatan sedalam-dalam sajak takkan mampu menampung air mata bangsa. Kata-kata telah lama terperangkap dalam basa-basi, dalam ewu-ewu, dalam isyarat dan kilat tanpa makna. Maka aku pun pergi menatap pada wajah orang berjuta, wajah orang jalanan yang berdiri satu kaki dalam penuh sesak bis kota, wajah orang tergusur, wajah yang ditilang malang, wajah lengah para pemulung yang memungut remah-remah pembangunan, wajah yang hanya mampu menjadi sekedar penonton etalase indah di berbagai plaza, wajah yang diam-diam menjerit melolong mengucapkan tanah air kita satu, bangsa kita satu, bahasa kita satu,
bendera kita satu. Tapi wahai saudara satu bendera, kenapa kini ada sesuatu yang terasa jauh berbeda di antara kita? Sementara jalan-jalan mekar di mana-mana menghubungkan kota-kota, jembatan-jembatan tubuh kokoh merintangi segala sungai dan lembah yang ada. Tapi siapa yang akan mampu menjembatani jurang di antara kita? Di lembah kusam pada pucuk tulang kersang dan ortot linu mengerang, mereka pancangkan koyak-moyak bendera hati. Pijak ketidakpedulian pada saudara, gerimis tak mampu mengucapkan kibarnya. Lalu tanpa tangis mereka menyanyi, padamu negeri air mata kami. Starji Kolsambari. Sekian dan terima kasih.